Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini dan perkenalkan nama saya Revi Sutrisna. Dan di video kali ini saya ingin sedikit membahas tentang biografi seorang tokoh Islam dan juga sedikit tentang perjalanan beliau selama beliau hidup. Beliau adalah seorang tokoh Islam yang namanya sangat-sangat masyhur sekali. Bahkan ilmu dan kitab-kitabnya masih dipelajari sampai sekarang ini, baik di Indonesia maupun di Mesir sekalipun. Yap, beliau adalah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali sendiri memiliki nama asli Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad At-Tusi Al-Ghazali, yang mana kunyah beliau adalah Abi Hamid dan lakob beliau adalah Hujjatul Islam. Dari lakob beliau saja, yakni Hujjatul Islam, kita bisa mengetahui betapa tingginya dan betapa luhurnya kedudukan beliau di dalam Islam. Beliau sendiri akrab disapa dengan Imam Al-Ghazali. Nama Al-Ghazali sendiri beliau dapatkan karena salah satu daripada dua sebab. Yang pertama karena ayahnya adalah seorang penenun, yang mana dalam bahasa Arab itu disebut dengan ghazalan atau ghazal. Dan yang kedua karena beliau berasal dari sebuah dusun atau desa atau sebuah daerah yang bernama Ghazalah. Oleh karena salah satu dari dua sebab itulah Imam Al-Ghazali akrab disapa dengan panggilan tersebut. Beliau lahir pada tahun 450 Hijriah atau yang bertepatan dengan tahun 1058 Masehi. Dan kemudian beliau wafat pada tahun 550 Hijriah atau yang bertepatan dengan tahun 1111 Masehi. Dan beliau lahir di sebuah daerah, sebuah kota yang bernama Tobiron, yang mana kota ini kelak namanya diubah menjadi kota Mashhad ketika pasukan Mongolia menaklukkan dinasti Abbasiyah. Dan setidaknya di kota ini terdapat 3 ulama besar yang disemayamkan di sana. Salah satunya adalah Imam Al-Ghazali dan 2 lainnya adalah merupakan khalifah di masa dinasti Abbasiyah, yakni Khalifah Harun Ar-Rasyid dan juga Khalifah Ali Ridha. Jika ditarik secara garis keluarga, bisa kita katakan bahwasannya Imam Al-Ghazali ini berasal dari keluarga yang sangat-sangat cinta dengan keilmuan. Sebagai contoh, paman beliau yakni Abi Hamid Ahmad bin Muhammad At-Tusi Ar-Razakani itu merupakan seorang ulama yang juga masyhur pada masa itu di daerah tersebut. Namun berbeda dengan ayah beliau. Ayah Imam Al-Ghazali itu merupakan seorang penenun dan beliau menghidupi keluarganya termasuk menghidupi Imam Al-Ghazali dari hasil pekerjaan tersebut. Akan tetapi yang tidak kalah penting adalah bahwa ayah Imam Al-Ghazali ini sangat-sangat juga cinta dengan keilmuan. Sebagai contoh betapa cintanya ayah Imam Al-Ghazali terhadap ilmu, beliau selalu menyisihkan sebagian hartanya untuk beliau berikan kepada majelis-majelis ilmu yang ada pada saat itu. Sebagai contoh lain, ayah Imam Al-Ghazali juga merupakan orang yang selalu menghadiri majelis-majelis ilmu yang ada pada saat itu, entah majelis ilmu fikih, entah majelis ilmu lughah dan sebagainya. Dan yang menariknya adalah ketika beliau menghadiri majelis tersebut, beliau selalu memandang wajah daripada syekh atau guru yang sedang menyampaikan muhadarah di majelis tersebut, seraya bergumam dalam hatinya, "Ya Rob, semoga kelak saya diberikan anak yang alim seperti beliau," sambil menitikkan air mata. Begitu juga ketika beliau menghadiri majelis fikih, beliau akan bergumam demikian, "Ya Rob, semoga kelak saya diberikan anak yang ahli fikih." Begitu juga ketika menghadiri majelis lughah dan sebagainya. Mungkin dari doa-doa tersebut Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa-doa beliau dan menjadikan doa-doa tersebut sebagai wasilah yang di kemudian hari beliau dikaruniai seorang anak yang ahli dalam bidang agama dan kelak menjadi seorang ulama besar. Salah satunya anak beliau adalah Abi Hamid Ahmad, yang mana beliau merupakan saudaranya Imam Al-Ghazali dan beliau juga merupakan seorang ulama besar pada saat itu di daerah tersebut.
Dan satu lainnya tentu saja beliau adalah Imam Al-Ghazali yang namanya masyhur sekali dan ilmunya masih dipelajari sampai hari ini, bahkan kitab-kitabnya masih lestari sampai hari ini, bahkan di Mesir pun masih dipelajari kitab-kitab beliau. Dan satu lagi yang tidak kalah penting untuk kita bahas adalah bahwa ayah Imam Al-Ghazali ini ketika beliau wafat, beliau menitipkan anaknya, yakni Imam Al-Ghazali dan saudaranya ini, kepada seorang kawan beliau yang juga merupakan seorang sufi di masa itu. Dan beliau memberikan tabungannya atau harta yang ia miliki kepada kawannya tersebut untuk kehidupan kedua anaknya ini selama bersama dia. Hal ini membuktikan bahwa ayah Imam Al-Ghazali itu merupakan seorang yang sangat cinta dengan sebuah ilmu, dengan bukti bahwa beliau memilih atau tidak memilih orang sembarangan untuk beliau titipkan anaknya kepada dia, melainkan beliau memilih seorang kawan yang merupakan seorang sufi pada masa itu. Dan hal ini membawa kita kepada tahap yang pertama dari perjalanan hidup Imam Al-Ghazali, yakni tahap sufistik. Jika kita mengacu pada buku saya di kuliah, yakni Al-Iqtisad fil I'tiqad, di buku ini dijelaskan bahwa tahap pertama dari kehidupan Imam Al-Ghazali adalah tahap sufistik. Hal itu disebabkan karena ayah Imam Al-Ghazali itu menitipkan Imam Al-Ghazali dan saudaranya kepada seorang kawan yang merupakan sufi pada masa itu. Hal ini menjadikan Imam Al-Ghazali mengenal dan berbaur erat dengan segala sesuatu yang bersifat sufi, dari mulai keilmuan, gaya hidup, dan sebagainya. Pada tahapan ini pula, bersama pengasuhnya yang merupakan kawan dari ayahanda Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali mulai belajar menulis dan juga menghafalkan Al-Quran. Selang beberapa tahun kehidupan Imam Al-Ghazali kecil bersama pengasuhnya atau kawan daripada ayahanda Imam Al-Ghazali yang merupakan seorang sufi tersebut, ada hal menarik yang terjadi pada momen ini, yakni seperti yang telah kita bahas di awal bahwa ketika ayahanda Imam Al-Ghazali menitipkan kedua anaknya, beliau juga memberikan sebagian harta atau tabungan yang beliau miliki di akhir hayatnya untuk kehidupan Imam Al-Ghazali dan saudaranya ini. Lambat laun, waktu berjalan, harta ini pun mulai habis, dan pengasuh beliau ini yang merupakan seorang sufi itu bukanlah orang yang kaya. Kemudian pada momen ini, beliau, pengasuhnya Imam Al-Ghazali, berkata kepada Imam Al-Ghazali bahwa, "Wahai kalian, anak-anakku, seperti yang kalian ketahui bahwa aku bukanlah orang yang kaya. Dan aku menafkahi kalian dengan harta yang diberikan ayahanda kalian kepada kalian atau kepadaku untuk kehidupan kalian di masa mendatang. Dan harta itu sekarang telah habis. Dan aku bukanlah orang yang mampu untuk menghidupi diriku sendiri sekaligus menghidupi kalian berdua. Maka sepertinya alangkah lebih baik jika kalian melanjutkan perjalanan kalian sebagai seorang thalibul ilmi dan memasuki madrasah. Karena di madrasah tersebut kalian bukan hanya bisa melanjutkan perjalanan kalian menuntut ilmu, akan tetapi kalian juga bisa mendapatkan kebutuhan untuk sehari-hari." Berangkat dari sana, Imam Al-Ghazali kecil pun masuk ke dalam sebuah madrasah, dan tentu saja di madrasah tersebut beliau bisa melanjutkan pendidikannya, dan beliau juga mendapatkan segala kebutuhan-kebutuhan primer untuk keseharian beliau. Namun pada suatu ketika, Imam Al-Ghazali kecil menyadari hal ini, menyadari bahwa ia menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi beliau masuk ke madrasah tersebut untuk mendapatkan kebutuhan untuk sehari-hari beliau. Dan suatu ketika Imam Al-Ghazali menceritakan masa kecilnya ini, dan beliau mengatakan, "Talabna al-ilma li ghairillah fa aba ayyakuna illa lillah." Kurang lebih pada saat itu Imam Ghazali menyadari hal tersebut, dan beliau menyadari bahwa talabna al-ilma li ghairillah,
kami atau saya menuntut ilmu bukan karena Allah, melainkan untuk selain Allah. Fa'aba ayyakuna illa lillah. Maka si ilmu tersebut enggan untuk hinggap kepadaku, enggan untuk datang kepadaku. Dari sana kemudian Imam Al-Ghazali mulai menata kembali niatnya di madrasah tersebut agar supaya menuntut ilmu hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan bukan karena tujuan-tujuan lain. Setelah itu, semangat Imam Al-Ghazali di dalam menuntut ilmu pun mulai memuncak dan semakin memuncak di setiap harinya. Dari sanalah kemudian Imam Al-Ghazali mulai menghafalkan dan memahami matan-matan atau dasar-dasar daripada ilmu fikih. Pada saat itu Imam Al-Ghazali kecil belajar kepada seorang ulama di daerah tersebut yang bernama Imam Abi Hamid Ahmad bin Muhammad At-Tusi Ar-Razakani. Dan semangat Imam Al-Ghazali yang terus memuncak setiap harinya itu membawa Imam Al-Ghazali pergi atau meninggalkan kampung halamannya dan pergi ke tanah Jurjan yang tentu saja untuk kembali menuntut ilmu di sana. Dan di tanah Jurjan, Imam Al-Ghazali belajar kepada seorang ulama yang bernama Imam Abil Qasim Ismail bin Mas'adah Al-Ismaili. Teman-teman, saya kira video ini sudah lumayan panjang, jadi akan kita lanjutkan pembahasan tentang perjalanan hidup Imam Al-Ghazali di video selanjutnya. Itu saja untuk video kali ini dan sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Bye.